Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 2 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tungnahu doroham didenggan nibasana nagodangi, di pengajuana nang dilabas ni rohana, dang dibotoho habasaun ni debata naing manugion hotu hamubaun ni roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa, Tuhan tidak langsung menghukum kita atau tidak langsung menegur dengan suara dari langit, sehingga bisa saja kita menyangka bahwa Tuhan sedang diam saja dan merasa apa yang kita lakukan itu tidak salah. Tentu saja setiap kesalahan dan perbuatan dosa pasti bertentangan dengan kehendak Allah dan pasti akan selalu mendapat ganjaran darinya. Lalu mengapa Tuhan tidak langsung menegur dan menghukum setiap orang yang berdosa? Paulus dalam Roma 2 ayat 4 ini menegaskan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak sedang membiarkan dan mengizinkan kita berbuat dosa terus. Tetapi inilah yang menunjukkan kemurahannya. Jika kita menganggap Tuhan diam saja, maka masa diam itulah masa anugerah, menantikan kita bertobat dari semua dosa-dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Maka lewat nas hari ini, sahabatku semua, kita diingatkan. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan itu jangan dianggap sepi. Jika Tuhan tidak langsung menegur dan menghukum kita, jangan membuat kita justru merasa nyaman. Orang-orang yang hidup dalam dosa namun merasa nyaman karena tidak langsung mendapat hukuman, sekali lagi jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Ketika hidup kita lancar-lancar saja walau kita sudah menjauh dari Tuhan dan hidup di dalam dosa, itu bukan berarti Tuhan setuju dengan cara hidup kita itu. Justru itu adalah bukti kemurahannya yang menunggu kita bertobat. Yang kedua, kita diyakinkan bahwa bagi Tuhan tersedia kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati. 3 hal luar biasa dari karakter Tuhan yang disebutkan Paulus. Kemurahannya, yaitu kebaikan yang sesungguhnya tidak kita layak terima. Kesabarannya, yang membuat Tuhan tidak tergesa-gesa dalam menghukum, dan kelapangan hatinya sehingga dia penuh pengampunan. Itu menjadi anugerah bagi kita. Bayangkan sahabatku semua, kalau Tuhan bertindak seperti kita manusia, mudah tersinggung, cepat marah, dan menyimpan dendam, kita semua tidak akan tahan satu hari pun. Tetapi Tuhan panjang sabar dan penuh belas kasih, sehingga tujuan akhir dari semua sifat Allah adalah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan bermurah hati bukan supaya kita semakin berani dan leluasa berbuat dosa, tetapi supaya hati kita tersentuh dan mau bertobat. Pertobatan lahir dari kesadaran akan kasih Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi kita. Jadi jangan salah artikan kemurahan Tuhan sebagai izin untuk hidup dalam dosa. Sadarilah segera bahwa Tuhan sedang menunggu kita kembali kepadanya. Bangunlah kepekaan terhadap kebaikannya, sebab inilah kesempatan bagi kita semua untuk menikmati hidup yang bebas dari polusi dosa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.